Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu keempat ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Hamasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerahmu, pertolonganmu, penjagaanmu, kami ada sampai saat ini. Saat ini juga kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dan kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan membawa firman yang terambil dari Matius pasal 12, dari ayat yang ke-33 sampai dengan 37 yang berbeda demikian. Peliharalah setiap pohon yang baik, maka buahnya pun baik. Sebaliknya, peliharalah pohon yang buruk, maka buahnya pun buruk. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Hai keturunan ular beludak, dengan menjadi jahat, bagaimana mungkin kamu mengatakan yang baik? Sebab dari kelimpahan isi hati mulut berbicara. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dan dari perbendaharaan hati yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya, tentang perkataan itu mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab atas dasar perkataanmu kamu akan dibenarkan, dan atas dasar perkataanmu kamu akan dipersalahkan. Saudara, kita tahu di sini Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana berkata-kata. Orang yang baik hatinya mengeluarkan hal yang baik dari mulutnya, tapi orang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari mulutnya. Hari ini saya berikan temanya adalah kuasa perkataan. Di zaman sekarang ini, orang sering berkata-kata hanya bicara tentang kesusahan. Selain kesusahan, hampir tiap hari di medsos di mana-mana kita dengar berita hanya bicara kesusahan, penyakit, kesulitan, kejahatan. Apa-apa yang dibahas orang selalu berbicara hal-hal topiknya di hal yang demikian. Tapi pada kesempatan ini saya jelaskan kepada kita semua, dalam situasi demikian harusnya kita belajar berkata-kata sesuai dengan firman Yahweh. Karena di sini temanya tadi kuasa perkataan. Apa yang kau katakan, itu yang terjadi kepadamu. Saya ulang lagi, ya, dikatakan ayat yang ke-36. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya, tentang perkataan itu mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37, sebab atas dasar perkataanmu kamu akan dibenarkan, dan atas dasar perkataanmu kamu akan dipersalahkan. Kita ambil contoh ketika Abraham sudah lama tidak punya anak, dan setelah Yahweh kasih anak kepada dia, kira-kira usia daripada Ishak itu mungkin sekitar 12 tahun atau 15 tahun, datang firman Yahweh kepada Abraham, berikan, persembahkan anakmu darah Moria kepadaku. Dan pada saat mereka menuju Moria, Ishak bertanya kepada Abraham, Bapa, di sini sudah ada api, kayu, dombanya mana? Abraham berkata, Yahweh akan menyediakan domba untuk korban baginya anakku. Saudara lihat, ini kuasa perkataan. Itu dalam Kejadian pasal 22 ayat 7-8 dan ayat 13-14. Abraham memperkatakan Yahweh akan menyediakan domba baginya untuk korban baginya. Dan setelah Abraham mengatakan demikian, mereka melangkah sampai ke atas gunung daerah Moria itu, maka Abraham menyusun kayu
dan mengikat Ishak, mau mengorbankan Ishak. Datang suara Yahweh mengatakan, Abraham, jangan kau apakan anakmu itu, aku tahu engkau mengasihi aku. Abraham menoleh ke belakang dan ada seekor domba tersangkut di sana, dan itulah digantikan menjadi pengganti Ishak. Lihat kuasa perkataan. Bagaimana juga kita ingat di perjanjian baru, seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, dia sudah pergi ke tabib, habis, seluruh hartanya banyak yang habis demi berobat, tapi tidak sembuh. Tapi ketika dia mendengar Tuhan Yesus datang lewat, dia berkata, asal ku jamah saja jubah daripada Tuhan Yesus itu, aku sembuh. Dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Dan dia pegang perkataannya, asal ku jamah saja jubah daripada Tuhan Yesus, aku sembuh. Dia melangkah, dan di dalam kerumunan orang banyak itu sedang sakit pendarahan dia jamah jubah Yesus dari belakang. Saat itu juga dia sembuh. Engkau lihat di sini kuasa perkataan. Jadi, dalam situasi sekarang ini, belajarlah engkau berkata-kata dengan bahasa iman, berkata-kata dengan firman. Kalau ada firman di hatimu, kalau ada Tuhan Yesus di hatimu, maka yang keluar dari hatimu adalah firman yang menguatkan imanmu sendiri, juga menguatkan orang lain. Jangan engkau mengatakan penuh Roh Kudus, aku anak Tuhan Yesus, tapi yang sering keluar kata-kata dari mulutmu adalah, aku nggak mungkin, aku banyak kekurangan, aku banyak kelemahan. Itu sama dengan menghina pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sebab dia sudah lunaskan semua hutang dosa kita di atas kayu salib. Maka dia berkata, sudah selesai. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah menghapus dosamu, dan engkau selalu mengatakan, aku banyak dosa, aku banyak kekurangan, itu sama dengan kau menghina penyaliban daripada Tuhan Yesus. Jadi hati-hati dalam perkataanmu, sebab melalui ucapanmu kau dibenarkan, melalui ucapanmu kau dihukum. Itu kata Tuhan Yesus tadi dalam Matius tadi. Jadi, mari kita mulai belajar berkata-kata bahasa firman. Bagaimana caranya agar kuasa perkataan itu nyata di dalam diri kita? Pertama-tama, supaya engkau bisa memperkatakan firman itu di dalam dirimu, tinggal di dalam Yesua dan firman-Nya ada di dalam engkau. Tinggal dalam Yesua dan firman-Nya dalam engkau. Yohanes 15 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, apa saja yang kau perbuat pasti berhasil. Dan itu perkatakan, jangan takut. Jadi engkau harus tinggal dalam Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus adalah engkau dalam Tuhan Yesus, perkataanmu adalah perkataan firman yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, yaitu engkau selalu merenungkan Taurat Yahweh itu siang dan malam. Mazmur pasal 1 ayat 2-3. Di mana kesukaannya lah merenungkan Taurat Yahweh siang dan malam. Jangan kau renungkan kegagalan masa lalumu. Jangan kau renungkan perkataan yang melemahkan dari orang. Jangan kau renungkan keadaan dunia ini. Engkau harus merenungkan firman Yahweh. Kenapa? Karena firman Yahweh itu adalah Yahweh itu sendiri. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3, pada mulai adalah firman itu bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Jadi kalau ada firman di hatimu, ada Yahweh di dalam dirimu, maka engkau punya otoritas kuasa. Jangan takut. Yang berikutnya, apalagi supaya kuasa perkataan itu nyata dalam diri kita, yaitu menjaga hatimu setiap saat. Ya, menjaga hatimu setiap saat, yaitu untuk bergembira. Sekali lagi, menjaga hatimu setiap saat untuk bergembira. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tentunya kalau ada Tuhan Yesus di hatimu, dan engkau dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu adalah firman yang berubah menjadi manusia dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah berubah menjadi manusia dan diam di antara kita, yaitu penuh dengan kemuliaan Elohim, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau ada Tuhan Yesus di hidupmu, ada Roh Kudus mengurapi engkau,
tentunya hatimu gembira. Mungkin engkau berkata, bagaimana saya bergembira? Kesulitan saya besar, saya punya penyakit. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Perkatakan, saya pasti sembuh, saya sudah sembuh. Karena apa? Di dalam kuasa perkataanmu itu ada mujizat terjadi bagimu. Jadi jangan engkau terus memperkatakan penyakit, itu maunya iblis. Engkau sering berkata, aku sakit, aku lemah, itu maunya iblis. Dan itu yang terjadi kepadamu, karena apa yang kau katakan, itu yang terjadi kepadamu. Jadi kalau di ayat lain dikatakan, biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Kenapa kita kuat? Karena ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesua. Jadi kalau Tuhan Yesua bisa kuat, kita juga kuat karena kita adalah anak-anaknya. Nah, yang berikutnya, bagaimana supaya hatimu tetap gembira? Biarkan Roh Kudus berjaga-jaga atas hidupmu, memimpin hidupmu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Aku akan mengutus Rohku untuk mengajari engkau melakukan apa yang harus kau kerjakan. Jadi kalau Roh Kudus mengurapi kita, tentunya kita ada sukacita, ada damai sejahtera. Kita memperkatakan sesuatu yang menguatkan iman kita sendiri, menguatkan orang lain. Jadi ketika engkau bertemu dengan orang lain, jangan cerita, aduh aku susah, aku sedang lemah. Engkau berkata, aku kuat karena ada Tuhan Yesus dalam hidupku. Aku kuat karena ada Roh Kudus yang memberikan kemenangan kuasa kepadaku. Jadi orang yang mendengarkan kata-katamu pun dikuatkan. Engkau sendiri pun dikuatkan. Jadi mulailah berkata-kata, membangun imanmu sendiri, membangun iman orang lain. Karena ingat tadi temanya hari ini adalah kuasa perkataan. Kalau iblis mengatakan kepadamu, kau bilang kau sakit, stop, jangan dengarkan kata iblis. Kalau Abraham tadi mengatakan, nanti Yahweh sediakan domba di atas gunung. Bagaimana mungkin domba ada di atas gunung, tapi itu kuasa perkataan dan itu menjadi kenyataan. Seorang perempuan yang sakit pendarahan tadi, asal kujamah saja jubah Yesus itu aku sembuh. Dan itu dia praktekin, dia pegang teguh, maka dia mengalami mujizat. Tidak perlu lagi ke tabib, tidak perlu lagi menghabiskan uang. Sekarang banyak orang sakit, bolak-balik engkau masuk rumah sakit. Sudah banyak dokter nanganin engkau. Ya, kita coba obat ini, kita coba obat ini. Semua mencoba dan mencoba. Tidak ada mujizat. Mulai saat ini, pegang firman Yahweh. Apa yang kau katakan itu yang akan terjadi. Jika engkau berkata seperti perempuan tadi, yang sakit pendarahan, aku pasti sembuh asal kujamah jubahnya. Engkau berkata, aku pasti sembuh kalau aku berdoa meminta kepada Tuhan Yesus. Kalau kematian dia bisa kalahkan, dia juga bisa membuat mujizat kepadaku. Saya sering katakan begini, Lazarus sudah dikubur 4 hari. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan di mana kuburnya, Marta seolah-olah meyakinkan Tuhan Yesus, udahlah Tuhan, udah dikubur di 4 hari, udah bau busuk, nanti juga akhir zaman dibangkit. Kata Tuhan Yesus, di mana kuburnya? Di sana. Buka tutupnya. Tuhan Yesus katakan, Lazarus keluar. Saat itu engkau perhatikan, tubuh yang sudah mati dikubur 4 hari bisa berfungsi seluruh organ tubuhnya dengan baik. Karena kuasa perkataan daripada Tuhan Yesus. Hari ini juga kalau engkau sakit, percaya mujizat terjadi bagimu. Apa yang menjadi kesulitan dalam hidupmu, Yahweh bisa buka jalan di saat tidak ada jalan. Maka perkatakan yang baik itu, maka terjadi yang baik kepadamu. Biarlah firman ini menguatkan, meneguhkan iman kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah kami semakin kuat dan teguh berpegang kepada firman-Mu, dan kami ada di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus dalam kami, maka kami akan memperkatakan firman-Mu setiap saat dalam hidup kami.
apapun yang sedang terjadi, Engkau pasti memberikan kemenangan, kekuatan, kesehatan, perlindungan kepada kami anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap mereka memperkatakan kuasa firman-Mu. Di dalam perkataan mereka ada mujizat terjadi. Yang mereka sedang mengalami sakit, kami percaya saat ini sembuh oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus. Terima kasih, yang lemah menjadi kuat, yang tidak ada jalan Engkau buka jalan. Kami percaya itu janji firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu, berkati bangsa negara kami, berkati seluruh gereja-Mu, hamba-hamba-Mu persatukan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.